Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 13 tentang data warehousing dan decision support. Saya Devita Aza dari kelas 24 FIA, NRP 74.100.424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCA. Topik bahasan pada teori kali ini, hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan pembelajaran pada teori kali ini, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, tanpa varian, dan tidak mudah berubah. Dari seorang bapak data warehousing, yaitu W.H. Inman. Yang kedua dari IBM konsultan Barry Devlin mengatakan bahwa suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis bentukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan type. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau PID, lokasi, log ID, dan waktu adalah time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimensional tabel. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis query OLAP ada 4. Yang pertama adalah rollup. Rollup yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan,
Maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada satu kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap provinsi dapat di drill down. Yang ketiga, pivoting. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Seperti ini. Lalu yang keempat, switching dan desync, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut dapat dibuat dalam perancangan data warehouse. Ada 4. Proses model. Tipe apa yang akan dimodelkan? Lalu ada grain. Apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan? Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta? Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta? Satu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales menunjukkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item yang terdiri dari item name, brand, type, atau time yang terdiri dari day, week, month, quarter, years. Tabel fakta memuat ukuran seperti dolar sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah arsitektur dari data warehouse. Jadi seperti ini: query dan analisis, warehouse, integrator, lalu ada 3 ekstraktor atau monitor, dan di dalam ekstraktor atau monitor menuju ke sumber. Integrator bisa kita sebut sebagai metadata. Ini juga adalah arsitektur dari data warehouse yang lainnya. Terdapat MOLAP atau panjangannya adalah multidimensional OLAP. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misalnya customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyajian struktur, ukuran, atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda. Misal tarif hotel, yaitu ada mata uang, pajak, reverse, corporate. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini harus dikonversi. Berikutnya adalah view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam satu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan suatu query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik.
View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Sintaknya seperti berikut. Create view regional sales dalam kolom kategori, sales, state, as select p.kategori, sales.es.sales l.state from products p sales s location l where p.pid sama dengan s.pid and s.locid sama dengan l.locid. Query berikut untuk menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Jadi select r.scale kategori, r.state sum dalam kurung r.sales from regional sales r goodbye r.region kategori dan r.state. Query berikut adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada close-up form. Jadi select r.kategori, r.state, sum dalam kurung r.sales, from dalam kurung select p.kategori, p.sales, l.state, from products p, sales s, location l, where pid sama dengan s.pid, and s.locid sama dengan l.locid, tutup kurung, as r, goodbye, r.kategori, r.state. Oke, sekarang kita sudah sampai ke latihan soal. Di dalam latihan soal ada 5 pertanyaan, langsung saja kita jawab. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Adalah aplikasi decision support adalah suatu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Nomor 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Jawabannya adalah desain untuk memanage pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti mengindeksan dan pengarsipan. Yang kedua, desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Nomor 3, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensi dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibanding tabel dimensi. Tabel dimensi seperti item yang berisi item name, brand, dan type, atau time yang berisi day, week, month, quarter, years. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang informasi? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya menggunakan angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar source dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam satu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda.
dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi setiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Ya, setelah kita menjawab latihan soal pada teori 13, telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.